Kita mulai saja ya, pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, pada pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan ya. Mudah-mudahan ya kita semua masih dalam kondisi sehat walafiat ya, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita mencoba ini minggu ke 14 ya, 14 atau 15 ya. Jadi kita bahas tentang aspek hukum dalam bisnis ya. Tentunya bisnis yang kita pakai adalah bisnis untuk jasa konstruksi ya. Jadi banyak aspek hukum yang ada di sana yang harus kita cermati ya. Yaitu mulai pada saat kita melihat dari sisi ya tahapan proyek ya. Jadi tahapan proyek itu ada tahap studi kelayakan, tahap perencanaan, tahap lelang, pelaksanaan, dan serah terima barang, serah terima proyek ya. Jadi itu selalu kita ikuti ya. Karena apa ya? Karena posisi kita selalu ada di sana ya. Mungkin yang punya uang banyak ingin melakukan investasi ya, pasti kaitannya dengan studi kelayakan ya. Yang kerja di konsultan perencana atau mungkin membuka sendiri ya, itu pasti di sana ada tahapan-tahapan perencanaan ya. Terus kemungkinan yang ketiga sebagai panitia ya, Anda kerja di instansi lalu diserai tugas sebagai panitia lelang, mungkin pinpronya atau mungkin juga bagian yang stafnya atau mungkin bagian dari panitia tadi ya, pasti akan kita lewati juga tahap-tahap ya, proses mencari kontraktor ya. Atau mungkin yang kerja di kontraktor ya, itu juga keterlibatannya akan muncul pada saat mencari pekerjaan, yaitu saat lelang, pada saat pelaksanaan, dan pada saat penyerahan ya. Atau mungkin juga sebagai pemilik tadi sama dengan yang pertama. Nah, itu pada serah terima barang itu harus bagaimana. Nah, itu di situ, sehingga tahapan proyek sebagai orang sipil kita nggak boleh ya tidak tahu ya. Jadi tidak boleh tidak tahu sebagai orang yang terjun di bidang sipil ya. Sipil itu jasa konstruksi yang ada di pihak tadi perencana, pelaksana, atau supplier, atau mungkin pemilik. Nah, itu pasti ada. Nah, peran aspek hukum sudah muncul di awal. Jadi pada saat studi kelayakan itu kita sudah bisa melihat di situ ya. Kita mencoba ke pemahaman tentang pengertian hukum ya. Jadi pengertian hukum ini dalam berbisnis yaitu ada keterkaitan dengan ya peraturan-peraturan yang ada ya, ataupun juga larangan-larangan yang mengurus masyarakat, dan hal tersebut harus ditaati ya. Jadi kalau kita lihat pemahaman hukum sendiri, keterlibatan dalam satu proyek itu biasanya pada saat posisi kita sebagai studi kelayakan ya, itu ada dua, yang satu dari aturan hukum dari pihak ya pemerintah ya peraturan, yang kedua aturan hukum dari pihak ya asosiasi ya. Asosiasi itu juga biasanya mengeluarkan satu bentuk etika ya. Jadi satu bentuk etika yang disepakati bersama supaya itu dijaga betul ya. Kode etik satu asosiasi itu menjadi satu acuan bagi asosiasi tadi untuk menjaga kebersamaan, menjaga peraturan, menjaga ketertiban, menjaga etika, itu di situ ya. Nah, itu ya dari aspek hukumnya ada, itu mengikat ya. Dalam arti mengikat itu di situ ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga ya. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu berlaku untuk ya asosiasi tadi ya. Jadi untuk asosiasi tadi. Sehingga itu menjadi satu ya batasan yang nanti mengikat ya, mengikat. Kalau menyimpang bagaimana? Itu ada sanksi-sanksinya ya. Nah, itu yang perlu kita cermati.
Jadi kalau kita lihat di sini pemahaman secara umum ya, itu adalah himpunan peraturan ya, kalau kita lihat di sana ya. Jadi himpunan peraturan-peraturan yaitu berisi perintah-perintah ya, dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat ya. Dan hal tersebut harus ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan ya. Jadi itu dari pengertian bersama. Nah, jadi ada yang hukum tertulis, ada tidak tertulis ya. Kalau tidak tertulis itu biasanya seperti hukum adat ya. Itu seperti itu ya. Lalu arahnya ke etika, sebenarnya arahnya ke etika. Jadi kalau kita bahas etika itu ada kaitannya dengan hukum-hukum adat yang ada ya. Jadi seperti dulu ada hukum adat yang akhirnya dikembangkan ya di hukum yang tertulis ya, seperti ya pengakuan atau mungkin penggunaan tenaga kerja setempat, yaitu akhirnya oleh Dinas Tenaga Kerja dikeluarkan aturan-aturan main supaya ya pihak yang ketempatan kerja lingkungannya itu juga ikut terlibat di sana ya. Seberapa besar prosentasenya ya dilihat di aturannya. Setiap daerah tidak sama. Ada daerah-daerah yang memang sudah profesional ya, masyarakatnya, lalu tenaganya banyak yang keluar dari daerah ya, sehingga di sana untuk tenaga terampilnya kurang ya. Ada juga daerah pertanian ya, sehingga ya masyarakat sekitar cenderung terjun di pertanian. Itu dikaitkan dengan aturan daerah yang ada. Hukum adalah satu tata cara dan norma yang berlaku dalam satu situasi ya, kondisi dan domisili pada wilayah tertentu. Nah, itu sudah dibatasi di wilayah tertentu, sehingga ada anggaran dasar ya, ada anggaran rumah tangga ya. Kalau rumah tangga itu sudah mencakup di lingkungannya, kalau dasar itu secara umum ya, itu sesuai dengan aturan yang ada. Itu pemahaman hukum di bisnis. Sebagai orang sipil kita melihat dari sisi konstruksinya ya. Hukum berdasarkan pasal-pasal yang tertera dalam peraturan perundang-undangan ya. Jadi kalau orang terpelajar itu mengacu ke yang tertera atau yang pasal-pasal yang tertera dalam peraturan perundang-undangan. Jadi mulai dari UUD 45 terus turun ke undang-undang berikutnya itu selalu ada acuan yang garis lurusnya itu ada ya. Ya, sehingga di setiap satu bentuk-bentuk keputusan itu ada landasan hukumnya, ada dasar hukumnya dari mana. Kalau tidak ada bagaimana? Itu harus ada kesepakatan bersama. Tapi hasil kesepakatan bersama pun juga mengacu dari yang pasal-pasal tertentu ya. Jadi diurutkan ya. Jadi ada ya, urutannya itu ada ya. Kalau menurut orang awam ya, apa yang mereka anggap sebagai hukum selama ini, yaitu kita bisa melihat dari pengertian hukum ekonominya sendiri ya. Jadi kalau tadi orang awam ya. Jadi yang terpikirkan berdasarkan apa yang mereka anggap sebagai hukum selama ini. Jadi yang sudah jalan. Apakah itu tertulis atau tidak, itu tidak melihat ke sana ya. Yang jelas itu sudah rutin dari dulu itu seperti itu ya. Kalau ke arah ekonomi ya. Jadi keseluruhan kaidah dan putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat dari kaidah-kaidahnya itu ya, mengatur kegiatan kehidupan ekonomi. Jadi seperti di dalam penetapan ya, ini juga keterkaitan dengan etika juga ada. Misal saja penetapan upah kerja ya.
upah kerja itu mengacu dari UMR ya, dari sana ya. Apakah harus sama persis dengan UMR ya? Dikaitkan dengan take home pay-nya ya. Di dalam perencanaan perusahaan ada yang perusahaan itu mengatur misal saja hasil hitungan dia sesuai dengan produknya yaitu ya, take home pay-nya sama dengan UMR minimal ya. Tapi hasil hitungannya itu UMR hanya dipakai 50% ya. Ada 50% UMR, terus lalu juga ada tunjangan-tunjangan dan yang lain insentif. Akhirnya total take home pay-nya itu minimal sama dengan UMR. Itu ada yang seperti itu ya. Biasanya hasil hitungannya itu dari perencanaan produk ya. Jadi produktivitas serta produksi dari perusahaan tadi seberapa besar ya dari hasil perencanaan dan pengalaman sebelumnya. Tapi ada yang di awal sudah menetapkan 100% ya. Ini biasanya bentuk-bentuk tunjangan insentif itu tidak lengkap ya atau belum banyak ya. Sehingga cenderung memakai ya persentase yang tinggi ya. Juga diizinkan ya. Hanya kelemahannya nanti pada saat kalau ternyata produknya itu turun ya, itu juga kesulitan dalam membiayai kebutuhan ya upah tadi ya. Itu yang harus hati-hati strateginya itu seperti itu ya. Jadi sehingga cenderung perusahaan itu mencari strategi yang aman ya, yang aman ya. Dalam arti aman tapi tidak merugikan karyawan, tidak merugikan tenaga kerja untuk dasar-dasar perhitungan upahnya. Sehingga cenderung ada ya faktor UMR, ada faktor insentif, ada faktor tunjangan dan yang lain ya. Sehingga total tadi menjadi dasar pertimbangan. Termasuk ada faktor-faktor masa kerja ya. Masa kerja yang sudah sekian tahun dengan yang baru masuk itu berbeda ya. Nah, itu di situ ya. Jadi untuk menjaga motivasi tenaga kerja itu cenderung strategi-strategi seperti itu diterapkan ya. Termasuk juga strategi pada saat kesulitan pekerjaan ya. Itu seperti itu. Keseluruhan peraturan khususnya yang telah dibuat oleh pemerintah atau badan pemerintah baik itu secara langsung maupun tidak langsung ya, bertujuan untuk mempengaruhi perbandingan ekonomi di pasar yang berwujud dalam perundangan perekonomian ya. Dalam perundangan ini diatur kehidupan ekonomi dari negara termasuk rakyat ya. Jadi pemahaman tentang hukum ekonomi ya. Ini ada keterkaitannya dengan kita sebagai pelaku jasa konstruksi ya. Jadi pelaku jasa konstruksi yang ada di masyarakat ya. Jadi pada posisi sebagai pemilik ya itu harus bagaimana ya. Jadi pada posisi sebagai pemilik juga harus mempertimbangkan tentang ya supaya hasil pekerjaan tadi mutunya bagus itu harus bagaimana ya. Dalam arti mutu bagus itu ya peluang atau beban-beban pelaksana konstruksi harus juga dipertimbangkan ya. Jadi kalau Anda contoh sederhana saja ya. Anda sebagai orang yang punya uang ya ingin beli barang ya, misal saja Anda ada di Malang ya, barangnya di Surabaya ya. Lalu harga barang itu sudah jelas dengan mutu X ya, harganya 100.000 ya. Anda suruhan orang ya, untuk beli barang tadi ke Surabaya, ya jangan dikasih 100.000 ya. Jadi harus 100.000 plus kebutuhan akomodasi PP ya. Nah, itu yang dimaksud dengan pada posisi sebagai pemiliknya. Jadi pada posisi sebagai pemilik harus mempertimbangkan supaya hasil pembelian tadi ya, itu mutunya bagus ya, tanpa merugikan ya pelaku konstruksi tadi ya, jasa konstruksi tadi. Ya. Jadi jangan sampai Anda memberikan 100 ya, urusan nanti akomodasi urusan Anda misalnya saja sebagai pelaksana konstruksi. Ya, itu dari sisi pemilik sudah menyimpang dari hukum ekonomi ya. Jadi sudah menyimpang. Memang harapannya
harga semurah-murahnya ya. Tapi harus diikat ya. Harga semurah-murahnya itu mutunya harus bagus ya. Itu yang harus hati-hati. Ya, jadi harga semurah-murahnya tapi mutunya tetap bagus ya. Itu yang sulit seperti itu ya. Sebagai pihak pemilik untuk bisa menerima dengan langkah-langkah tadi ya itu cukup berat ya. Tidak semua pemilik mau ya. Jadi ada pemilik yang merasa sudah itu urusan pelaksana atau urusan yang mengerjakan nanti ya. Risikonya ya seperti itu. Kenapa mau misalnya saja. Ya secara logika ya sebetulnya semua nggak mau ya. Karena jelas pekerjaan itu tidak memberikan hasil ya. Tapi karena kompetisi ya, lalu juga karena faktor kebutuhan biaya overhead lapangan dan overhead kantornya ya, kadang-kadang terpaksa diambil ya. Jadi terpaksa diambil ya. Hasil akhirnya apa ya? Hasil akhirnya nanti barang itu akan dibelikan yang ada di bawah 100 ya. Sehingga mutunya akan sedikit berubah ya. Mungkin dibelikan yang di bawah 100 tapi masih masuk toleransi misalnya saja. Itu bisa dilakukan, tapi ya dari sisi hukum ekonomi di pihak pemilik tadi ya itu belum diterapkan ya. Jadi belum diterapkan ya. Jadi kalau Anda ingin menerapkan ya mulai dari diri sendiri. Jadi kalau Anda suruhan orang lalu sudah tahu harga barang itu di sana di lokasi X ya, ya jangan diberikan X, harus X plus sekian ya. Ya plusnya tentunya relatif di dalam aturan pemerintah Permen PUPR ya itu sudah ditetapkan X-nya itu berapa ya. Ya di sana ada plus keuntungan ya, V plus overhead ya, maksimal 15% ya. Nah itu ya, ruang yang diberikan ke kontraktor, ke pelaksana, ke pelaku konstruksi. Jadi X itu besarnya ya sama dengan V plus overhead maksimal 15%. Kenapa itu diberikan? Untuk menjaga supaya mutu hasil pekerjaan bisa terpenuhi. Itu seperti itu. Jadi sudah ada penegasannya. Kalau dulu aturan sebelumnya kan enggak. Jadi tidak mencantumkan ya V plus overhead maksimal ya. Jadi ya mau tidak mau segitu ya. Jadi harus mencari sendiri ya. Dampaknya kemana? Ya akhirnya ke mutu tadi ya. Ada yang akhirnya dari pemilik harganya dinaikkan sedikit ya. Ada yang seperti itu. Nah itu yang harus hati-hati ya. Jadi dalam penerapan di lapangan Anda harus melihat di posisi kerja. Kalau sebagai pemilik ya hal seperti itu sudah harus diterapkan. Demikian juga pada saatnya mencari konsultan ya. Jadi mencari konsultan itu setelah studi kelayakan dilakukan ya. Nah, di studi kelayakan sendiri sebetulnya ada ya peran-peran hukum yang harus dijaga ya. Jadi kadang-kadang kita hanya melihat dari sisi ekonominya saja. Oh menguntungkan ya, lalu diambil ya. Tapi tidak melihat dari faktor lain ya. Jadi di studi kelayakan itu kalau kita lihat ada ya tinjauan dari IPOL exhaustive income ya. Jadi dari ideologinya seperti apa, politiknya bagaimana, ekonominya seperti apa, sosialnya bagaimana, ya, budayanya, ya, sampai ke keamanan dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kita mau investasi sesuatu itu harus kita lihat dulu. Pertama memang ditinjau sekarang dari ekonomi. Oh menguntungkan ya, sekian prosentnya lebih besar dari nilai bunga bank. Ya. Modal bisa kembali dalam jangka waktu sekian. Itu dari ekonominya. Lalu dari sisi lingkungan, sekarang yang dilihat kan dua itu, ekonomi dan lingkungannya. Lingkungan itu atau sering disebut dengan AMDAL ya. Kalau itu proyek baru itu biasanya sebut AMDAL ya. Ada yang AMDAL, ada yang ANDAL, analisa dampak lingkungan ya. Tapi kalau proyeknya itu sudah jalan, ENDAL ya, evaluasi dampak lingkungan ya. Jadi
ada proyek baru, berarti harus melakukan AMDAL. Ya. Kalau itu proyek yang sudah lama jalan, ya, setelah ada masa berlakunya ya, dampak lingkungan harus melakukan ENDA, ya, dievaluasi lagi proyek tadi. Apakah dampak lingkungannya muncul enggak? Ya. Mungkin yang pertama ditinjau dari sisi limbah, ya. Jadi limbah dari ya proyek tadi itu mengganggu tidak, ya. Asalnya dari mana, limbahnya dibuang kemana, mengganggu lingkungan tidak. Itu yang pertama. Yang kedua ditinjau dari sisi sumber daya. Ya. Jadi sumber daya itu material, ya. Material itu mudah didapatkan tidak di lokasi, lalu merusak lingkungan tidak. Misal saja, butuh bahan batu kali, ya. Di lokasi banyak sungai, ya. Lalu dengan pengambilan batu kali tadi dari faktor lingkungan itu berdampak tidak, itu juga harus dipertimbangkan. Penggunaan pasir setempat, ya, itu juga harus dipergunakan. Ya walaupun boleh, tapi ada batasan-batasan, hanya boleh sekian % dan sebagainya. Ya. Itu dari sumber daya. Dari tenaga kerja juga sama. Tenaga kerja setempat dilibatkan tidak, ya. Berapa % keterlibatannya. Nah, itu mulai ditinjau, ya. Jadi dari sisi analisa dampak lingkungan atau AMDAL-nya itu mulai ditinjau. Itu di tahap studi kelayakan. Nah, peran-peran hukum di situ ya seperti itu, diterapkan aturan-aturan tadi. Karena pemahaman hukum di situ adalah melihat dari ya kaidah-kaidah atau putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan. Jadi secara khusus mengatur kegiatannya dan kehidupan ekonomi di sekitar. Ya. Karena di Indonesia ya di setiap wilayah berbeda-beda. Ya. Ada wilayah yang daerah pertanian sehingga lahannya tidak boleh dirubah. Ya. Kalau dirubah berdampak di kebutuhan air bersihnya atau air untuk pertaniannya. Itu kan kaitannya dengan merancang bendung itu kan dari lahan pertanian, butuh air berapa. Kalau lahan pertanian dirubah menjadi perumahan semua, berarti rencana kebutuhan air tadi berubah. Ya. Nah, perubahan itu akan mengganggu. Nah, itu harus istilahnya itu sudah direncanakan jangka waktu sekian itu yang boleh dirubah status lahan pertanian menjadi lahan pemukiman hanya sekian. Nah, itu diatur ya. Ada dasar hukum seperti itu menjadi pertimbangan-pertimbangan di dalam perencanaan tadi. Ya. Itu di sistem hukumnya itu seperti itu. Jadi dari kegiatan-kegiatan ya ekonomi yang berkaitan dengan konstruksi pada tadi kelayakannya. Lalu tinjauan dari sisi yang faktor lingkungan kerja tadi juga seperti itu. Ya. Jadi faktor lingkungan kerja tadi juga dilihat dari sisi ya penggunaan tenaga kerja, penggunaan material dasar, ya. Lalu waalaikumsalam. Ya. Lalu juga penggunaan ya peralatan ya itu juga dilihat ya peralatan setempat ya bahkan pemerintah sudah menetapkan ya. Jadi produk dalam negeri ya peralatan-peralatan yang diperlukan ya itu prioritaskan peralatan yang memang di dalam negeri diproduksi ya. Mungkin dari sisi ya kelayakan pemakaian ya banyak perusahaan yang menganggap peralatan dalam negeri itu mudah rusak ya. Kalau itu sudah merupakan satu ya, keputusan bersama harus dijaga ya mau tidak mau harus kita lakukan ya. Sehingga masa usia alat itu bisa kita hitung ya. Jadi kita tidak melihat membandingkan dua alat ya seperti kita membandingkan dua alat ya satu harganya mahal mutunya bagus bisa umur 5 tahun ya lalu yang dalam negeri harganya lebih murah hanya umur 3 tahun ya itu selalu dibandingkan ya. Dari sisi ekonomi secara keseluruhan mungkin sedikit rugi ya tapi dari sisi penggunaan ya, aturan-aturan hukum setempat itu memenuhi syarat. Itu di dalam perencanaan awal sudah kita perhitungkan. Itu kalau kita lihat dari sisi tadi.
Yang kedua ya keseluruhan peraturannya, khususnya yang telah dibuat oleh pemerintah atau badan pemerintah. Ya. Kalau pemerintah itu dan badan pemerintah itu biasanya peraturan-peraturan mulai dari kepres ya. Jadi undang-undang dasar lalu ada kepres ya. Lalu turun lagi ya, sampai ke peraturan menteri ya. Lalu juga di perda peraturan-peraturan daerah ya. Itu menjadi ya dasar pertimbangan yang tujuannya untuk mempengaruhi perbandingan ekonomi di pasar-pasar. Jadi menjaga supaya ya perekonomian di pasar itu bisa terjaga dengan baik. Ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi misal saja penentuan harga pokok ya. Jadi harga pokok seperti apa ya, itu seperti itu. Sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapannya. Itu beberapa pemahaman tentang hukum ekonomi. Jadi menjaga supaya perekonomian di masyarakat itu bisa betul-betul bisa berkembang, ya, lalu juga terjaga kemungkinan keburukannya itu bisa diatur ya, dijaga sedini mungkin ya. Adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan dan kehidupan perekonomian nasional negara ya. Jadi di sini ada penekanan yang berkaitan dengan dan ya kehidupan perekonomian nasional negara ya. Baik kaidah hukum yang bersifat privat maupun publik ya. Jadi yang pribadi maupun umum. Tertulis dan tidak tertulis ya, yang tertulis dan tidak tertulis berarti hukum-hukum adat itu cenderung yang tidak tertulis, yang mengatur kegiatan dan kehidupan perekonomian nasional negara. Jadi itu pemahaman secara umum. Jadi kalau kita sebagai tadi kalau pada saat sebagai pemilik ya peluang untuk atau kota dari kontraktor ya, atau mungkin juga istilahnya itu kebutuhan overhead kontraktor harus terbantu ya. Paling tidak terbantu. Mungkin setiap kontraktor ada yang merasa cukup ya, tapi ada yang merasa kurang ya. Jadi dengan besar 15% tadi ada yang merasa oh pengeluaran saya lebih besar ya. Ada juga oh ini sudah cukup ya. Nah, itu berarti yang terlalu besar tadi harus berusaha mencukupkan, jadi mencukupkan dengan kemampuan masing-masing perusahaan itu berbeda-beda, ya. Jadi supaya dicukupkan. Ya. Yang merasa cukup juga harus melakukan ya, efisiensi. Ya. Nah, dengan pertimbangan karena kompetisi, ya. Jadi yang menang kan yang paling murah ya, tapi tetap menjaga tadi ya, itu yang perlu cermati itu di situ. Jadi itu juga di situ ada yang tertulis dan tidak tertulis ya. Jadi yang tertulis itu yang sudah dengan aturan hukum yang ada. Ya. Jadi Anda menetapkan upah pekerja itu kan bebas memang ya. Tapi ada aturan tertulisnya. UMR di daerah itu X rupiah ya. Lalu juga aturan-aturan tidak tertulis ya. Rata-rata di daerah itu sekian ya. Nah itu harus Anda jaga betul ya. Jadi harus Anda jaga betul ya. Lalu tingkatan tenaga kerja yang ada di lapangan itu ada yang tenaga terampil, setengah terampil, yang tidak terampil. Nah, itu juga membedakan ya. Nah itu dalam satu proyek itu menjadi dasar pertimbangan ya. Jadi itu pengertian hukum ekonomi ya. Nah dari sisi hukum ekonomi mungkin ada pertanyaan ya. Jadi sebelum kita melanjutkan ke ya, yang lain ya, silakan. Ada tidak? Sepertinya belum ada, Pak. Iya, belum ada ya. Ya mudah-mudahan ya dipahami ya. Jadi jangan sampai belum ada karena ya
ya istilahnya itu tidak paham ya, tidak paham. Jadi di dalam penerapan di dunia konstruksi yaitu kita harus melihat dari sisi tahapan proyek ya. Jadi karena apa tahapan proyek? Karena lingkup itu yang kita kerjakan nanti. Tadi kita lihat dari sisi pemilik ya, berarti studi kelayakan. Selama ini hanya dari sisi ekonomi, nah, kita kembangkan ya dari IPOLEK, Sosbud, dan KAM tadi. Jadi ideologinya, politiknya, sosialnya, budayanya, sampai ke keamanan. Jadi yang dimaksud dengan keamanan itu kalau posisi proyek itu ada di daerah yang tidak aman ya jangan dilakukan karena risiko itu cukup besar. Baru sudah kita datangkan bahan saja sudah ditolak ya. Nah, itu berarti posisi itu tidak aman. Lalu sering ada bahan-bahan yang hilang. Nah, itu juga posisi keamanan tadi. Jadi harus dipastikan dulu bahwa itu bisa aman. Nah, itu dari sisi studi kelayakan. Nah, siapa yang terlibat di sana? Pemilik sama ahli. Ya. Jadi pemilik itu yang punya uang. Ahli itu yang memang bidang kemampuan studi kelayakan yang dia punyai dan sering melakukan kegiatan-kegiatan studi kelayakan. Peranannya di mana? Ya ada di ahli tadi. Jadi ahli tadi dalam melakukan studi kelayakan harus ya pertama jujur terhadap ya, diri sendiri dari tugas tadi. Jadi tidak semata-mata selalu melayakkan, harus melihat dari berbagai sisi. Ya. Bukan berarti tidak layak itu dianggap lalu ahlinya tadi tidak mampu ya, bukan seperti itu, tapi melihat apa adanya ya, apa adanya seperti itu dan akan berusaha memperbaiki dalam arti memperbaiki itu kalau itu dilayakkan harus ada langkah-langkah seperti ini. Ya. Contoh sederhana kalau pabrik itu ternyata dari sisi produktif pabrik yaitu menguntungkan ya. Jangka waktu pendek bisa modal kembali. Untungnya lebih besar dari bunga bank sekian kalinya ya. Tapi dari sisi limbahnya ternyata mengganggu. Nah, ini harus jujur tidak layak. Ya. Supaya layak bagaimana ya harus ada proyek tambahan. Jadi ada pengolah limbahnya. Jadi pengolah limbah harus menjadi bagian dari ya perencanaan proyek tadi. Jadi jadi satu paket. Jadi tidak boleh dipisah ya. Jadi dipisah itu pabriknya sendiri. Lalu nanti jangka waktu tertentu baru ada pengolah limbah. Itu berarti dari ya studi kelayakannya kurang tepatnya. Jadi harus dijadikan satu paket. Jadi dari hasil pertama tidak layak, supaya menjadi layak harus ada tambahan proyek ya yang pelaksanaannya jangka pendek itu biasanya dalam 1 tahun anggaran itu harus ya, satu paket ya. Itu yang ada pada tahap studi kelayakan. Nah itu di situ ya. Jadi keterlibatannya ada ahli, ada pemilik. Nah, dari hasil studi kelayakan tadi akan itu menjadi dasar ya, menjadi dasar bagi pemilik untuk melanjutkan atau tidak ya. Setelah dipastikan melanjutkan ya, dasar itu dipakai sebagai term ya, term of reference ya. Jadi term of reference itu adalah ya dasar-dasar keinginan pemilik ya. Jadi dasar-dasar keinginan pemilik itu ya. Kalau bagi suatu kontraktor ya itu menjadi dasar bukan kontraktor tapi arahnya ke konsultan yaitu menjadi dasar perencanaan ya. Jadi kalau ada orang ingin bangun rumah ya perlu 5 kamar ya, 2 lantai, yang lantai 2 ada 3, yang lantai bawah 2. Nah, itu tornya pemilik ya. Nanti konsultan harus merancang, menggambarkan ya gambar perencanaannya itu di atas 3, di bawah 2 ya. Jadi tidak boleh lalu dirubah sendiri, itu tidak boleh, harus ada ya, koordinasi dengan pemilik. Dirubah alasannya apa ya, lalu harus jelas alasannya dan plus minusnya harus dimunculkan. Itu di situ ya. Itu tadi menjadi dasar hukumnya bagi ya, perencana ya, term of reference ya. Nah,
Apakah itu tertulis? Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Ya. Yang tertulis, yang tidak tertulis nanti akan diwujudkan menjadi tertulis. Ya. Yang nanti akan terpampang di spesifikasi. Juga ada yang terpampang di gambar kerja. Ya. Akhirnya di perubahan di situ akan muncul. Ya. Jadi yang tidak tertulis menjadi tertulis. Ya. Oh, saya ingin 3 lantai di atas, 3 kamar di atas, 2 di bawah. Waktu awal lisan, ya. Nah, berarti tidak tertulis bagi pihak pemilik, ya. Tapi begitu dikerjakan oleh konsultan, hasil akhirnya harus berupa gambar. Ya. Oh, ternyata di atas 3, di bawah 2, menjadi tertulis ya, dalam bentuk gambar dan mengikat, ya, mengikatnya. Mengikat. Nah, itu dari sisi hukumnya di pelaksanaan konstruksi itu seperti itu. Sehingga dokumen lelang atau dokumen lelang itu menjadi dasar hukum juga bagi satu jasa konstruksi. Hasil akhir dari konsultan perencana. Ada gambar, ada spek, ada ya, BOP. Ya. Nah, proses pembuatan itu ya, itu harus mengacu ke hukum-hukum nasional. Ya. Jadi misalnya saja, dan hukum daerah. Ya. Bisa saja jarak sepadan itu harus sekian, itu aturannya, termasuk luasan lahan. Ya, setiap daerah kan tidak sama. Jadi luasan lahan sama luasan serapan. Ya. Jadi luasan bangunan berapa persen dari luasan lahan itu kan tidak sama. Di daerah yang curam, ya, seperti pegunungan atau mungkin lereng-lereng itu cenderung ya luasan lahannya lebih luas. Ya. Jadi yang diizinkan untuk bangunan hanya kecil, ya, mungkin hanya ada yang 20%, ada yang 30%, ya. Ada mungkin hanya 10% kalau memang kemiringannya cukup tajam. Bahkan ada yang tidak diizinkan untuk bangunan, ya, itu harus nah itu ada aturannya, ya. Nah, itu landasan hukum yang harus dipakai oleh seorang konsultan, ya. Jadi supaya nanti hasil perencanaannya itu tidak menyimpang dari ya, dokumen tadi. Ya. Jadi ikuti aturan-aturan yang ada. Ya. Itu proses ya, proses sehingga didapatkan hasil akhir dokumen. Nah, dokumen juga sudah ya mengikat ya, sehingga itu menjadi dasar hukum pelaksanaan bagi kontraktor. Ya. Nah, itu seperti itu. Jadi di dalam mewujudkan ya dokumen tadi dituntut adanya aturan-aturan yang ada. Sehingga hasil gambar tidak bertentangan dengan aturan pemerintah setempat. Jarak sepadannya, luasan bangunannya, ya, ketinggiannya, bahkan ketinggian diatur. Ya. Ya, untuk daerah tertentu ada yang menetapkan aturan setempat, ya, bangunan paling tinggi hanya 5 lantai. Ya. Berarti kita tidak boleh merancang lebih dari 5. Nah, itu untuk apa ya? Untuk menjaga supaya ya tadi ya komposisi daripada ya lahan ya itu seimbang ya. Seimbang ya. Nah, itu yang harus dihitungkan. Ya. Itu dari sisi hukum tadi. Jadi Anda lihat dari tahapan proyek ya. Sampai di perencanaan, hasil akhir dokumen ya. Dokumen dipakai acuan untuk mencari kontraktor, ada proses lelang ya. Nah, proses lelang ini juga ada aturan-aturan pengadaan barang ya untuk proyek pemerintah ya. Itu diikuti aturan tadi. Siapa yang ngikuti ya? Panitia lelangnya harus betul-betul paham tentang aturan tadi ya. Cara mencari kontraktor, lalu untuk melakukan proses lelangnya seperti apa itu panitia harus tahu ya. Ya, tuntutannya karena nanti yang paling paham harus panitia dulu ya. Nah, nanti kontraktor tinggal mengikuti sesuai dengan aturan yang ada. Ya. Lalu pada saat pelaksanaan mulai daripada setelah dia ditunjuk sebagai pemenang ya. Sementara aturan paling murah tidak menyimpang spek itu batasan yang menang, indikator pemenang ya. Nah, kontraktor harus mengarah ke situ ya, mengarah ke situ. Kompetisi menekan harga semurah mungkin ya, tapi mutu tetap harus terjaga ya. Perusahaan tetap harus
bisa jalan, ya. Jadi menguntungkan. Ya. Nah, setelah diadakan pembukaan, ditunjuk sebagai pemenang, ya tetap ya, ada aturan-aturan yang harus diikuti. Ya. Baik itu aturan setempat untuk proyek, aturan daerah sekitar, ya, juga aturan-aturan pemerintah yang lain. Ya. Aturan lingkup proyek ya, batas waktu, misal saja batas waktu memulai pekerjaan itu ditentukan di situ. Ya. Lalu penggunaan aturan pemerintah setempat, penggunaan tenaga kerja setempat, penggunaan produk dalam negeri, ya, penggunaan material, ya, lalu juga perawatan untuk proyek-proyek yang melewati jalan umum, yaitu aturan-aturan setempat, ya, pemerintah setempat. Setiap daerah nggak sama, ya. Ada daerah itu yang menetapkan setiap ada proyek, ya, harus ada perawatan di fasilitas umum sekian, ya, 1 bulan sekali, ya, ada yang seperti itu. Oh, proyeknya harus dibakar dengan bahan seng, dicat warna apa, itu setiap daerah nggak sama. Ya. Nah, itu diikuti bagi satu kontraktor. Ya. Di samping ikuti ya aturan tadi penggunaan setempat, tenaga setempat. Bagaimana kalau tenaganya tidak ada? Ya, ya kita harus melibatkan ya tenaga-tenaga tidak terampil. Ya. Yang diposisikan di tempat-tempat yang memang tidak dibutuhkan mutu yang harus tinggi, harus teliti. Ya. Ya. Harus pandai-pandai menempatkan seperti itu. Selama prosentase tadi tetap terjaga. Ya. Ya. Itu pada proses pelaksanaan. Nah, di awal itu seperti perizinan, tadi sudah muncul di awal. Ya. Ya. Jadi di awal pelaksanaan. Nah, itu di kontraktor, cukup banyak di kontraktor. Ya. Jadi banyak yang harus dilakukan. Lalu pemahaman bisnis sendiri, ya, karena kita sudah terjun di konstruksi yang mengarah di bisnis konstruksi. Lalu di hukum bisnis sendiri juga ada tersendiri. Nah, kalau di sini sudah mengarah ke perjanjian-perjanjian tadi seperti dokumen lelang, itu kan banyak perjanjian yang harus dilakukan. Ya. Jadi kesepakatan dua belah pihak, ya, seperti negosiasi itu kan kesepakatan kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Ya. Jadi dalam kita bernegosiasi kan harus ada ya kedua belah pihak harus ya, tidak dirugikan ya atau saling menguntungkan, harus ada kesepakatan bersama ya. Yang nantinya juga akan tertulis di situ ya. Jadi tertulis dari hasil. Lalu fungsi sendirinya. Fungsi hukum bisnisnya sendiri sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis ya untuk memahami hak dan kewajibannya dalam praktek bisnis ya agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, dan dinamis yang dijamin oleh kepastian hukumnya ya. Jadi mengarah ke sana. Jadi setiap kegiatan harus betul-betul ya dilakukan ya dan dipastikan secara hukum itu masih dibolehkan, masih diizinkan. Nah, ini yang sulit karena harus tahu persis ya, sehingga setiap perusahaan itu selalu melibatkan orang yang ahli hukum, yaitu tujuannya untuk menghindari ya kesalahan-kesalahan dalam hal pelaksanaan seperti ini. Jadi di setiap perusahaan itu pasti ada ahli hukumnya, ya. Sehingga dia harus tahu persis ya. Jadi kalau ahli hukum di perusahaan itu harus tahu persis peraturan-peraturan yang ada di daerah ya, di mana proyek itu berada, juga peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk proyek-proyek konstruksi ya. Jadi dia harus paham seperti itu. Dalam setiap kegiatan juga harus ya, diikuti. Jadi seperti misalnya saja ada perubahan material ya, itu berarti ada amandemen. Amandemen itu tidak cukup banyak ya.
diputuskan begitu saja, ada prosesnya. Jadi prosesnya itu, kegiatannya itu ternyata terjadi kesulitan material pada saat pelaksanaan misalnya saja. Nah, kesulitan dalam pelaksanaan kan bisa secara visual kan bisa dimunculkan pada saat proses itu dikerjakan ternyata terjadi keterlambatan. Keterlambatan itu penyebabnya adalah bahan sulit didapatkan. Sehingga proses terjadi keterlambatan. Jadi ada prosesnya, tidak semata-mata oh ganti ini, itu tidak. Jadi harus ada dasar hukumnya kenapa harus ganti. Biasanya terjadi keterlambatan, ya keterlambatan itu setelah dianalisa penyebabnya adalah kesulitan material, bukan keterlambatan tapi kesulitan material, ya. Sehingga terjadi keterlambatan proyek. Ya. Jadi ada keterlambatan proyek itu karena memang material terlambat sampai di lokasi. Tidak sulit, tapi terlambat. Jadi tidak sulit didapat, tapi terlambat. Mungkin karena faktor pendanaan yang kurang dan sebagainya. Kalau di sini kesulitan itu bukan karena faktor pendanaan, tapi di pasaran tidak tersedia. Jadi di pasaran tidak tersedia. Atau mungkin harus mendatangkan dari negara lain. Ya. Sedangkan kita dibatasi oleh kebutuhan ya produk dalam negeri. Nah itu harus ada ya. Analisanya tersendiri, ada istilahnya di situ, ada pertemuan-pertemuan berapa kali lengkap dengan notulennya ya. Ya. Sehingga baru boleh diamandemenkan ya. Jadi mungkin diganti bahan lain yang sejenis mutunya sama ya. Jadi bahan lain yang mutunya berbeda tidak boleh, jadi harus mutunya sama ya. Jadi mutunya sama. Nah, itu di dalam fungsi bisnis, jadi seperti itu ya. Aspek pokok ya, aspek kontrak atau perjanjian yang menjadi sumber hukum utama ya, di mana masing-masing pihak tunduk pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Jadi aspek kontrak misalnya saja kalau Anda melihat di dalam buku kontrak ya atau di surat penawaran kontrak itu kan tertulis di sana proyeknya proyek apa ya, lokasinya di mana ya, itu kan harus jelas ya, proyek apa, lokasi di mana ya, lalu juga dikerjakan dalam jangka waktu berapa, hari kerja, hari kalender itu harus jelas ya. Lalu nilai kontraknya berapa ya. Nah itu harus jelas di sana. Yang ngerjakan siapa, perencananya siapa, pelaksananya siapa, itu tertulis ya, pemiliknya siapa. Sampai ke alamat-alamat yang pihak yang terlibat tadi. Yang kedua, aspek kebebasan membuat perjanjian ya, di mana para pihak bebas membuat dan menentukan isi dari perjanjian. Biasanya ini diawali dengan negosiasi ya, untuk proyek-proyek yang sudah jalan ya. Karena ada hal-hal yang menghambat dalam pelaksanaan. Ini bisa dilakukan. Kalau orang lingkupnya cukup banyak ya. Jadi di dalam satu proyek yang sering muncul di proyek itu kalau kita lihat di pertama adalah dokumen kontrak yang mengarah ke ya indikator mutu itu ke situ ya. Jadi supaya tidak menyimpang ya. Sehingga kadang-kadang indikator mutu ini harus jelas ya. Toleransinya, toleransi kesalahan ya. Itu harus jelas ya. Mutu beton K300 plus minus berapa ya. Jadi toleransi kesalahannya harus jelas. Supaya apa? Supaya tidak terjadi nanti dalam pelaksanaan ya, perselisihan ya, atau ketidakcocokan antara kontraktor dan pemilik ya. Sehingga harus jelas. Toleransi plus minus 10. Jadi kalau nanti diuji di lapangan ya, didapatkan K2 90, itu berarti kondisi paling bawah, harus masih bisa diterima. Tapi kalau K289 harus dibongkar ya, ditolak ya. Nah, itu toleransi itu dimunculkan pada ya
dokumen kontrak tadi, di speknya tadi harus muncul. Jadi untuk menghindari ya perselisihan atau perbedaan pendapat dalam satu pelaksanaan konstruksi. Walaupun di dalam proyek itu juga sudah dimunculkan pasal yang membahas tentang perbedaan pendapat. Ya. Jadi ada yang namanya badan arbitase. Ya. Jadi badan yang dibentuk oleh pihak proyek, dalam hal ini satu pihak pemilik, satu kontraktor. Ya. Lalu dari dua tadi mencari pihak netral, ya, sehingga anggotanya bisa tiga, ya. Bisa 3 orang, bisa 3 suara. Ya. Ya. Nah, tugasnya apa ya? Kalau ada perselisihan-perselisihan seperti tadi, ya, dia punya tugas utama seperti itu. Ya. Kalau tidak bisa diselesaikan di badan arbitase, ya, dilempar ke pengadilan di mana proyek itu berada. Jadi di dalam surat penawaran kan biasanya sering dilibatkan di sana. Nah, alamatnya, kontraktornya di mana. Di samping alamat perusahaannya juga alamat pengadilannya. Semua pasti mendaftarkan diri di pengadilan di mana proyek itu berada, ya, pasti seperti itu. Itu kalau kita lihat dari sisi itu yang biasanya sering kita dapat. Lalu di sana ada kontrak jual beli, itu kaitannya dengan kontraknya tadi. Lalu bentuk-bentuk perusahaannya, ya. Jadi biasanya di persyaratan perusahaan itu sudah muncul. Jadi setiap perusahaan kan punya, ya, pertama ya surat pendirian perusahaan, ya, yang ada akte notarisnya yang sudah disahkan di hukum, ya. Nah, sudah di sana, daftarkan di sana. Lalu juga ada struktur organisasi perusahaan, siapa pemiliknya dan sebagainya. Itu ada surat pendirian perusahaannya. Surat pengalaman perusahaan juga harus ada. Itu muncul di situ, ya. Itu menjadi bagian dari ya lingkup bisnis yang dipakai sebagai dasar untuk memilih atau mensyaratkan pelaksana atau kontraktor nantinya. Jadi bentuk ada mulai dari CV, PT, koperasi dan sebagainya, itu juga ada. Itu masuk di bentuk-bentuk perusahaan tadi. Perusahaan go public dan pasar modal, nah itu juga. Penanaman modal asing, ya, kepailitan dan likuidasi, ya, merger, ya, akuisisi. Ya. Jadi ruang lingkup bisnis seperti itu, ya, cukup banyak, ya. Nah, itu tentang dasar hukum, ya, yang perlu Anda cermati. Yang paling penting ada Anda sesuaikan dengan ya tahapan proyek, ya. Jadi dengan tahapan proyek, ya, karena disitulah ya. Jadi setelah tempat di mana proyek itu bisa kita lihat, ya. Tadi. Sampai sini ada pertanyaan, ya, silahkan. Kalau tidak ada, ya ini ada tugas terakhir, ya, sebelum Anda UAS, ya. Jadi keberadaannya aspek hukum, ya, aspek hukum dan etika, ya, dalam tahap proyek. Coba Anda cermati. Jadi keberadaan aspek hukum dan etika, ya, yang ada dalam tahapan proyek, ya. Jadi dalam tahapan proyek. Jadi
tahapan proyek itu saya katakan tadi kalau di tahap perencanaan itu di mana ya, di tahapan mulai dari tahapan pemilik tadi ya, jadi dari tahapan pemilik itu di mana ya. Jadi kalau kita lihat nanti di keberadaannya ya, konstruksi ya, konstruksi. Keberadaan kan dalam tahapan proyek konstruksi, tahap kelayakan, tahap perencanaan, lelang, tahap pelaksanaan, penyerahan dan penggunaan. Jadi Anda bisa merinci secara detail ya, bisa juga pas batasannya. Jadi layakan itu apa? Nanti layakan, nanti layakan. Jadi bebas ya. Jadi bisa detail sedetail-detailnya di satu tahap ya. Bisa juga secara garis besar ya. Tapi yang saya harapkan Anda juga belajar di situ ya. Dalam arti belajar itu kalau mengerjakan sesuatu kalau bisa sampai detail ya. Jadi ke arah pembahasan yang lebih detail. Jadi bisa Anda diskusikan juga pada tahap kelayakan itu seperti apa satu kelompok ya. Pada tahap perencanaan seperti apa satu kelompok ya. Pada tahap lelang seperti apa satu kelompok ya. Pada tahap pelaksanaan kegiatan seperti apa satu kelompok ya. Pada tahap penyerahan dan penggunaan satu kelompok ya. Jadi satu kelas bisa terbagi menjadi 5 kelompok ya, satu kelas ya. Jadi tahap sendiri bisa juga ya, detail rinci ya. Nah, bisa juga seperti saya bebaskan. Jadi nanti ketua kelas yang mengatur. Jadi satu kalau dibuat kelompok satu kelas 5 kelompok. Ada yang kelompok tahap studi kelayakan, ada kelompok yang tahap perencanaan, ada kelompok yang tahap lelang. Masing-masing ada plus minusnya. Jadi kalau kita membahas per kelompok seperti ini ya, kadang-kadang kelompok satu tidak bisa belajar ke kelompok yang lain ya. Jadi tidak tahu persis ya, sehingga kemungkinan tingkat kelanjutan ya, dari masing-masing hasil itu kemungkinan kesalahannya cukup besar ya, persentase kesalahannya cukup besar. Tapi kalau dalam satu tahapan secara keseluruhan satu kelompok membahas ya tahap studi kelayakan, tahap perencanaan, tahap lelang, tahap pelaksanaan, tahap penyerahan ya. Itu dibahas satu kelompok sendiri secara menyeluruh ya.
tetap terbagi menjadi 5 kelompok, ya itu akan paham betul ya. Saya bebaskan mau dibuat per kelompok materi atau per kelompok tugas ya. Jadi materinya lengkap, tapi dibuat kelompok atau per kelompok membahas per materi ya. Itu saya bebaskan ya. Jadi masing-masing ada plus minusnya. Jadi kalau satu dibahas bersama satu kelompok itu cenderung ya bisa lebih detail untuk materi tadi. Ya. Tapi kelompok itu tidak akan belajar ke materi yang lain. Ya. Tapi kalau satu kelompok belajar 5 materi, ya, dikerjakan, Anda diskusikan, maka dia akan lebih paham keseluruhan. Ya. Nah, itu tugas Anda mengambil satu ya, keputusan, ya, mana yang Anda pilih. Ya. Jadi itu bentuk daripada ya memanage ya. Seperti itu sudah bentuk memanage ya. Apakah pakai dengan cara ini atau cara itu, plus minusnya di mana. Tujuan saya diskusi untuk apa, itu akan kelihatan nanti. Nah itu tugas yang perlu Anda kerjakan di akhir ini ya. Terus minggu berikutnya kita pakai review semua materi ya, baru UAS ya. Jadi tahapannya seperti itu. Jadi review semua materi minggu depan, baru minggu berikutnya ada UAS. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada ya, saya cukupkan ya, silahkan Anda kerjakan ya. Ya, Anda diskusikan, Anda pelajari semua ya. Saya yakin kalau Anda sempat belajar dari awal, dari pengelolaan kontrak sampai di aspek hukum ya, itu saya yakin bisa ya, untuk mengerjakan UAS. Dan ini tugas terakhir ya. Kelompok ya, bisa kelompok per materi, bisa kelompok keseluruhan. Satu kelas dibagi 5 kelompok ya. Terserah, ada yang 20 orang itu berarti 4-4 ya. Ada yang 21, nanti ada yang 5-1 ya. Itu seperti itu. Kalau tidak ada hari ini saya cukupkan ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama ya.